Siapa yang tidak mengenal batik? Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sangat berharga dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009. Meskipun batik sudah diakui sebagai warisan budaya dunia, namun dalam perkembangannya di era digital ini, batik belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi modern serta hanya digunakan di acara-acara tertentu saja di market global. Agregator digital Batiku Mendunia menawarkan solusi dengan inovasi teknologi yang menjadi kebutuhan pelaku industri dan konsumen batik di mancanegara dengan fokus menjawab tantangan Sustainable Development Goals poin ke-8, poin ke-11, dan poin 17. Kami yakin hal ini akan memperkuat daya minat terhadap budaya Nusantara dan mempermudah akses untuk mendapatkan produk batik di ranah global. Perkenalkan, saya Syarah sebagai hustler yang bertanggung jawab memimpin strategi dan arah visi proyek ini. Hafiz sang hacker yang fokus pada solusi teknologi untuk mengembangkan batik, dan Aris hipster kami yang membawa sentuhan kreatif serta inovatif dalam desain dan pemasaran. Selamat siang Bapak, saya Syarah dari Stemik Indodaya Supana ingin melakukan wawancara mengenai rumah batik Palbatu ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, saya ingin tahu seperti apa gitu prosesnya, Pak. Proses pengrajin batik berarti ya. Kalau proses pengrajin batik artinya proses membuat batik kali ya. Betul. Jadi proses batik pastinya kami terapkan sesuai beberapa poin, yaitu pakem, itu menggunakan malam panas, dan menggunakan juga alatnya canting tulis dan canting cap atau kombinasinya dengan kedua alat tersebut. Dan proses pewarnaan kami tetap pakai dua teknik celup dan teknik colet dari segi pewarnaan. Tapi batik yang kami lahirkan atau kami hasilkan adalah batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi cap dan tulis. Hanya alirannya ke arah motif-motif modern atau motif kontemporer. Kalau dari permasalahan mungkin dari jumlah SDM yang harus kami lahirkan terus, kami harus buat terus dengan kemampuan kami, yaitu dengan mengedukasi dahulu beberapa warga di sini maupun di luar warga kami. Kami juga melibatkan teman-teman disabilitas untuk kita latih, untuk kita jadikan bagian dari mitra kami, dan teman-teman pejuang kanker juga kami juga ajak untuk mereka punya karya, menghasilkan karya batik pastinya. Nah, itulah yang menyebabkan kami harus dulu menciptakan SDM-nya dulu, karena kami ini bukan di Jawa ya, tapi kami di Jakarta, sehingga sangat-sangat sulit untuk menjadikan rumah batik Palbatu ini dengan SDM yang cukup untuk mengejar target produksi batik. Jadi keterbatasan sumber daya manusianya juga menjadi salah satu masalah utama yang terjadi. Iya, yang paling utama itu sih. Tapi menurut Bapak, dengan adanya teknologi sekarang, apakah ada kebutuhan untuk menggunakan teknologi misalnya artificial intelligence? Oh iya, benar. Jadi kalau dari era sekarang, kalau kita juga selalu hanya menggunakan motif-motif lampau, bukan nggak bagus tetap, tapi mungkin sedikit banyaknya keminatan anak-anak muda ya untuk menggunakan, bukan berarti anak muda nggak suka motif klasik atau motif-motif lama, tapi tetap ada yang suka, tapi jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak dibanding yang motif-motifnya lebih modern, lebih kekinian, lebih sesuai dengan zaman ini. Nah, salah satu yang saya harap mungkin dengan kemajuan teknologi ini, AI membantu ya, bisa menjawab motif apa yang kira-kira cocok untuk anak-anak muda, usia rentang berapa ini pas, warna mana yang akan digunakan dalam proses membatik, itu kita butuh itu. Karena sehingga mempermudah kami, atau kita banyak pengrajin yang masih dengan menggambar satu-satu itu butuh waktu, mendesain yang kadang-kadang sudah jadi desain, maaf nggak diterima oleh pasar. Karena mungkin motifnya tidak sesuai, atau mungkin warnanya nggak pas, atau nggak sesuai, balik banyak hal yang nggak sesuai, sehingga pun maaf dari sisi prosesnya panjang, sehingga harga jual juga akan menjadi tinggi.